Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Di hari yang ke-12 ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita siam di bulan Ramadan dan juga melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kehidupan kita yang telah mengajarkan kepada kita dan membimbing kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar iman dan takwa kepadanya. Hadirin saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim, karena takwa itu sendiri adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya serta menjauhi segala apa yang telah dilarangnya, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, pada waktu kita sendiri maupun pada saat bersama orang lain. Dengan demikian saudaraku sekalian, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Kalau kemudian ada orang yang bertanya mengapa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabnya adalah karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Di samping itu saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tentu saja akan menjadi orang yang bisa menjalankan kehidupannya ini dengan baik dan benar, yang menjadi karena itu yang menjadi kunci keberhasilan, menjadi kunci kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Oleh karena itu saudaraku sekalian, hampir setiap Jumat para khatib, para mubalik tidak bosan-bosannya mengajak kepada diri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Hadirin saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, karena begitu pentingnya meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita memahami bagaimana cara-cara
dan bagaimana langkah-langkah dan petunjuk yang harus kita lakukan untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin saudaraku sekalian, Profesor Dr. Nasih Holwan, beliau menyebutkan dalam bukunya Ruhayyatul Ad-Da'iyah, beliau menyebutkan ada 5 hal yang membuat orang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita melakukan apa yang disebut dengan al-mu'aqadah, yaitu ingat akan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji adalah utama, janji adalah merupakan utang, dan janji utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan kita pernah berjanji pada Allah? Hadirin saudaraku sekalian, sadar atau tidak sadar, kita manusia pernah mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di saat kita masih dalam kandungan, sebelum roh kita ditiupkan ke dalam jasad kita, kita sudah diambil sumpah, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Semua kita telah menjawab, qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Sadar atau tidak saudaraku sekalian, kita semua telah berjanji kepada Allah. Berjanji kepada Allah sejak kita di kandungan, sejak kita di alam kandungan. Dan janji itu selalu kita ulang-ulang kembali ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Di antara bacaan iftitah, doa iftitah, salah satunya menyebutkan inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Janji itu juga kita pertegas lagi saat kita membaca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Dengan demikian saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, setiap kita sudah berjanji untuk menjalankan kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri telah memberikan tugas kepada kita. Kita diciptakan ini hanyalah semata-mata untuk mengabdi, hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugas kita hanya satu, yaitu ibadah, bukan berarti yang kita kerjakan hanya sholat, bukan berarti yang hanya kita kerjakan hanya zikir, hanya wirid dan sejenisnya. Melainkan saudaraku sekalian, seluruh perbuatan, seluruh aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur di malam hari nanti, semua harus bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar seluruh perbuatan kita bernilai ibadah, bernilai pengabdian kepada Allah, maka segala perbuatan yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang benar, dan tujuannya hanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah pertama agar kita bisa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan selalu menepati janji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, sementara langkah kedua yang harus kita tempuh untuk bisa mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa yang disebut al-muraqabah, yaitu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu perlu kita lakukan, ya. Kenapa? Karena dengan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan selalu merasa diawasi oleh Allah, yang membuat kita tidak akan berani
melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita untuk berpikir sebelum kita berbuat dan bertindak, dan kita insya Allah mungkin tidak akan berani menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sungguh-sungguh sangat dekat dengan kita. Bahkan Allah selalu bersama kita, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kesadaran ini selalu melekat dalam diri seorang muslim, insya Allah kita tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya muncul tindak kejahatan, banyak muncul tindak kemungkaran. Seringkali orang karena tidak merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyaknya kecurangan, penggelembungan suara, manipulasi, korupsi dan lain sebagainya. Itu karena mereka tidak merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sungguh-sungguh sangat dekat dengan kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita insya Allah tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu berhati-hati dalam berpikir sebelum kita bertindak. Hadirin saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan mendidik kita agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita dianjurkan untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan, tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang mengetahui. Kalau kita membatalkan pun tidak ada mengetahui. Maka tapi kita tetap melaksanakan sampai akhir nanti, sampai dihalalkan kita untuk berbuka. Maka itu mendidik kita bahwa kita tidak merasa diawasi oleh siapa saja, tetapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesadaran ini selalu melekat dalam diri kita, insya Allah saudaraku sekalian, kita akan tetap pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, langkah ketiga yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan apa yang disebut dengan al-muhasabah, ya, atau menghitung-hitung diri, introspeksi diri, yang juga merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi saudaraku sekalian, kelak amal manusia, ya, sekecil apapun itu akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu manusia harus menghisab kalau dirinya sendiri, amalnya sendiri, supaya kita mengetahui mana yang bolong, mana yang rusak, dan mana yang harus kita perbaiki. Dengan selalu melakukan muhasabah, kita akan selalu menuju kepada yang lebih baik. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, pernah mengingatkan hal itu dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kisaplah diri kalian sebelum engkau dikisap Allah di yaumil akhir kelak nanti. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, ada baiknya bagi kita seorang muslim untuk selalu melakukan muhasabah, melakukan suatu perhitungan setiap harinya. Misalnya menjelang tidur, ya, kita perlu merenungkan perjalanan kita satu hari ini. Apakah banyak kita mengerjakan amal yang salah ataukah amal yang soleh? Kita perhitungkan, kita hisab diri kita. Bahkan puasa sendiri ini bisa berbuah ampunan Allah kalau kita menjalankan ibadah puasa ini dengan keyakinan seyakin-yakinnya, dengan penuh perhitungan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mereka akan
mendapatkan ampunan, diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Bahkan Allah juga selalu menyeru kepada kita agar kita selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan kita, untuk perbuatan kita di hari esok. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara yang keempat yang juga harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang disebut dengan al-mu'aqabah, yaitu memberikan sanksi atau menghukum diri sendiri bila tidak melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan, apalagi bila sampai melakukan perbuatan maksiat. Perlulah sanksi itu diberlakukan bagi kita agar kita tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mungkar atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Seperti yang dicontohkan oleh Umar ibn Khattab. Beliau pernah suatu hari berkunjung ke kebunnya yang cukup subur, kebun kurma yang begitu indah dan menarik hati. Melihat pohonnya subur, buahnya luar biasa. Umar pada waktu itu ketika keliling-keliling kebunnya, dia tanpa sadar waktu asar telah tiba. Dulu belum ada namanya loudspeaker, jadi nggak dengar ada. Ketika beliau keluar dari kebunnya, ternyata kaum muslimin sudah selesai melaksanakan jamaah sholat asar. Melihat itu, Umar merasa salah, merasa berdosa. Lalu dia lakukan hisab terhadap dirinya. Lalu beliau lakukan sanksi terhadap dirinya. Dia panggil kembali kaum muslimin untuk berkumpul di masjid. Lalu dia nyatakan, wahai saudaraku kaum muslimin, saya ketinggalan sholat asar berjamaah dikarenakan terperdaya dengan kebunku yang indah, kebunku yang subur itu. Oleh karenanya, sebagai sanksinya dari ketinggalan ini, maka saya wakafkan sebagian kebunku untuk kepentingan kaum muslimin. Begitulah jiwanya merasa ketinggalan sholat berjamaah saja, beliau merasa berdosa, merasa salah, sehingga beliau memberikan sanksi kepada dirinya agar dia tetap disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia. Dan yang terakhir atau yang kelima, di antara yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas iman dan memperkokoh keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan apa yang disebut dengan al-mujahadah, yang secara harfiah jahadah diartikan dengan sungguh-sungguh, dalam arti bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran Islam, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Islam memang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Tanpa kesungguhan saudaraku sekalian dalam melakukan ibadah kepada Allah, sangat sulit sekali seseorang akan bisa melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Salat yang 5 waktu menuntut kesungguhan. Ibadah puasa Ramadan menuntut kesungguhan. Begitu pula infak, sedekah, zakat juga menuntut kesungguhan. Dengan lakukan dengan penuh sungguh-sungguh akan mendapat akan bisa meraih suatu keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi jihad di jalan Allah. Ya. Ini juga memerlukan kesungguhan yang sangat luar biasa. Meskipun nantinya akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam beramal atau menghadapi berbagai macam halangan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan baginya dalam menghadapi hal-hal yang menantang di hadapannya atau kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin saudara sekalian, dengan demikian ketakwaan kepada Allah harus selalu kita mantapkan, harus selalu kita kokohkan secara terus-menerus. Karena dengan demikian seorang muslim akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di alam akhirat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita selalu diberi kemampuan untuk dapat meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, salah satu tujuan kita melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita mohon agar kita mampu mengingat Allah di mana saja kita berada, dan kita mampu mensyukuri atas segala nikmatnya, sekecil apapun nikmat tersebut. Dan kita mohon pula agar diberi kemampuan untuk dapat memperbaiki seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribus sami'ud da'wat wala khadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.